Selanjutnya yaitu kita masuk ke materi yaitu mengenai pedoman cara karantina ikan yang baik atau CKIB, Pusat Karantina Ikan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2014. Kita selanjutnya yaitu masuk ke pendahuluan. Untuk di pendahuluan ini yaitu ada latar belakang dan juga tujuan. Untuk yang pertama adalah latar belakang. Berkaitan dengan tuntutan terhadap kesehatan dan kualitas ikan yang diperdagangkan baik untuk tujuan ekspor, impor, dan antar area di dalam negeri, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) melalui Pusat Karantina Ikan atau Puskari telah mengembangkan cara karantina ikan yang baik atau CKIB. Untuk CKIB sendiri ini merupakan suatu metode yang berisikan standar operasional prosedur atau SOP yang digunakan untuk memastikan bahwa semua tindakan dan penggunaan fasilitas instalasi karantina itu dilakukan secara efektif, konsisten, sistematis, dan memenuhi standar biosecurity untuk menjamin kesehatan ikan. Lalu untuk tujuan dari adanya pedoman cara karantina ikan yang baik atau CKIB ini adalah yang pertama itu sebagai pedoman bagi UUPI dalam penerapan CKIB berdasarkan prinsip-prinsip biosecurity guna menghasilkan ikan yang sehat, bermutu, tertelusur, dan memenuhi persyaratan negara tujuan, serta persyaratan karantina untuk ikan untuk impor dan atau antar area. Yang kedua yaitu sebagai pedoman bagi UPT KIPM dalam melaksanakan pembinaan surveillance HPIK atau HPI tertentu di UUPI. Definisi umum meliputi unit usaha pembudidaya ikan atau disingkat dengan UUPI adalah unit usaha yang melakukan kegiatan budidaya ikan berupa memelihara, membesarkan, meningkatkan mutu dan atau mengembangbiakan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol dengan tujuan komersil. Selanjutnya ada instalasi karantina ikan atau disingkat dengan IKI, adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina. Yang selanjutnya ada CKIB, cara karantina ikan yang baik, adalah metode yang berisikan standar operasional prosedur atau SOP yang digunakan untuk memastikan bahwa semua tindakan dan penggunaan fasilitas instalasi karantina dilakukan secara efektif, konsisten, sistematis, dan memenuhi standar biosecurity untuk menjamin kesehatan ikan. Yang selanjutnya ada dokumen mutu CKIB. Cara karantina ikan yang baik adalah sekumpulan dokumen yang berisi tentang panduan mutu, prosedur kerja, dan atau instruksi kerja serta formulir kegiatan atau rekaman data suatu unit usaha pembudidaya ikan dalam menerapkan CKIB berdasarkan prinsip-prinsip biosecurity untuk menjamin kesehatan ikan. Yang selanjutnya ada sertifikat CKIB. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Kepala Badan Balai Karantina Ikan yang menyatakan bahwa unit usaha pembudidaya ikan yang tercantum di dalamnya telah secara konsisten menerapkan CKIB. Untuk dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan pedoman CKIB meliputi 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Yang selanjutnya ada
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang karantina ikan. Yang selanjutnya ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2005 tentang tindakan karantina ikan untuk pengeluaran media pembawa hama dan penyakit ikan. Yang selanjutnya ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2007 tentang tindakan karantina untuk pemasukan media pembawa hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan suatu area ke area lain di dalam wilayah NKRI. Yang selanjutnya adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2014 tentang instalasi karantina ikan. Dan yang terakhir ada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2013 tentang penetapan jenis HPIK, golongan, media pembawa, dan sebarannya. Persyaratan-persyaratan dari CKIB. Yang pertama, lokasi, fasilitas dan sarana. Ketiga, sumber daya manusia. Keempat, dokumen mutu. Yang pertama adalah lokasi. Persyaratan lokasi unit usaha pemberdayaan ikan atau UPI. Yang pertama ada berada di daerah yang bebas dari banjir, terhindar dari cemaran limbah industri, pertanian, perikanan, pertambangan, pemukiman, dan tidak mencemari lingkungan perairan sekitar, dan memiliki akses yang baik dan mudah dijangkau. Kedua, ada fasilitas dan sarana. Persyaratannya itu dari sumber dan pengelolaan air, tersedia air tawar atau air laut yang memenuhi persyaratan sepanjang tahun, mempunyai sarana pengelolaan air berupa filter atau instalasi pengelolaan air. Yang B, ada ruang atau sarana isolasi. Persyaratannya mempunyai ruang atau sarana isolasi yang berfungsi sebagai tempat pengasingan untuk dilakukan pengamatan kesehatan ikan, berupa wadah atau bak atau akuarium atau ruangan yang dilengkapi wadah bak akuarium yang terpisah dari ruang atau sarana pemeliharaan, dilengkapi dengan fasilitas antara lain sarana sirkulasi air, aerasi, pengaturan suhu, dan filtrasi. Dari bentuk, jumlah, dan volume bak atau wadah atau akuarium disesuaikan dengan sifat biologi ikan dan jumlah komoditas. Ruang atau sarana pemeliharaan yang mempunyai ruang atau sarana pemeliharaan yang berfungsi sebagai tempat untuk memelihara, merawat, dan atau membesarkan ikan sampai dengan siap untuk dipanen, berupa wadah bak akuarium atau ruangan yang dilengkapi dengan wadah bak akuarium dan peralatan lainnya untuk memelihara ikan. Bentuk, jumlah, dan volume bak atau kolam pemeliharaan harus disesuaikan dengan sifat biologi dan persyaratan masing-masing komoditas. 2. Fasilitas dan sarana. D. Ruang atau sarana perlakuan atau pengobatan, berupa ruang atau sarana yang berfungsi sebagai tempat untuk memberikan perlakuan atau pengobatan ikan. E. Ruang atau sarana isolasi prapanen dan pengemasan. 1. Isolasi prapanen. Ruang atau sarana prapanen berfungsi sebagai tempat isolasi atau tempat penampungan sementara ikan sebelum lalu lintaskan. Sarana isolasi prapanen dapat menggunakan sarana pemeliharaan atau disediakan sarana tersendiri. 2. Pengemasan mempunyai sarana pengemasan berupa tempat yang dilengkapi dengan sarana oksigenasi, dilengkapi dengan peralatan pengemasan berupa kantong plastik, label kemasan, box atau styrofoam. F. Sarana penampungan atau pengolahan limbah mempunyai sarana penampungan atau pengolahan limbah berfungsi sebagai tempat penampungan atau pengolahan limbah berupa kolam penampungan pengolahan limbah cair atau bak resapan limbah cair berupa sarana penampungan atau pengolahan limbah padat. Baik, selanjutnya 3. Sumber daya manusia mempunyai sumber daya manusia yang memiliki kompetisi atau sertifikasi dalam hal pengkarantina ikan, memiliki sumber daya manusia yang mempunyai keterampilan dalam hal pemeliharaan ikan. 4. Dokumen mutu. A. Pemanduan mutu. Pemanduan mutu merupakan dokumen yang berisi kebijakan mutu dan menguraikan sistem mutu suatu UUPI. Sekurang-kurangnya memuat pembentukan tim CKIB, distribusi dokumen, profil UUPI, kebijakan mutu, struktur organisasi, deskripsi tugas, layout, diagram air, produksi, dan analisis resiko. B. Prosedur kerja. Prosedur kerja merupakan serangkaian instruksi atau tata urutan kegiatan yang harus dilakukan sebagai pedoman bagi pelaksanaan yang akan melaksanakan kegiatan di UUPI. Sekurang-kurangnya berisi prosedur tentang pengolahan air,
pemeliharaan ikan, pengasinan dan pengamatan ikan, perlakuan ikan, pemberokan atau pengisolasian ikan, pengemasan ikan, serta disinfeksi peralatan dan lingkungan. C. Instruksi kerja merupakan dokumen yang menjelaskan uraian terinci dari prosedur kerja atau melengkapi prosedur kerja. Instruksi kerja disusun apabila diperlukan penjelasan dalam prosedur kerja. D. Formulir rekan kegiatan atau rekaman kegiatan merupakan catatan hal pelaksanaan kegiatan pengendalian kesehatan ikan di UUPI. Sekurang-kurangnya berupa formulir yang merekam atau mencatat kegiatan pemasukan atau penerimaan ikan, aklimatisasi dan adaptasi, persiapan wadah, pengamatan kesehatan, pengamatan kualitas air, sanitasi dan disinfeksi, prapanen dan pengemasan distribusi, pencatatan personil atau buku tamu dan formulir lain yang dianggap perlu.